Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Abdillah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri Kelakah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil wawancara dengan 3 kepala sekolah pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara yang pertama saya lakukan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri Kelakah, yaitu Ibu Rizka Mareita MPD DIP ILT, yang kami lakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Abdillah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri Kelakah. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Kepala SMA Negeri Kelakah, yaitu Ibu Rizka Marieta MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang ingin saya gali dari peran Ibu sebagai kepala sekolah tentang pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika dan juga moral. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus itu masuk ke dalam kriteria dilema etika ataukah rujukan moral? Terima kasih Bang. Selama ini yang saya sepengetahuan saya, jadi ketika ada permasalahan yang termasuk dalam dilema etika itu adalah ketika saya menghadapi ada dua permasalahan yang dua-duanya itu benar, dan saya harus memilih dari dua yang benar itu mana yang paling beri dampak ketika saya membantu. Sedangkan untuk rujukan moral yang saya ketahui bahwa ketika saya menghadapi permasalahan yang jelas mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi mungkin lebih mudah kalau kita menghadapi rujukan moral ya, karena kan kalau sudah jelas melanggar etika, kita langsung pilih yang benar. Tapi kalau dilema etika ini yang dua-duanya benar, dua-duanya penting, nah kita harus benar-benar menimbang mana yang terbaik dari dua. Kemudian bagaimana Bu Rizka menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini apabila terdapat kasus-kasus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar dan dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama gitu. Atau mungkin sedikit berbeda tapi tetap mengandung nilai kebajikan. Mungkin beberapa kali ya mengalami permasalahan dilema etika. Mungkin kalau saya boleh menimbang ya, dari misalkan ada dua hal yang sama-sama benar, dua hal yang sama-sama penting, maka saya akan menggunakan pertimbangan. Yang pertama yaitu dari keduanya itu mana yang berdampaknya lebih besar. Misalkan dua-duanya benar, dua-duanya penting, tapi yang satu tuh dampaknya hanya untuk sekelompok saja, ya. Sedangkan yang satu itu untuk seluruh warga sekolah. Maka saya harus memutuskan yang lebih berdampak, kebaikannya itu lebih berdampak kepada seluruh masyarakat sekolah. Itu pertimbangan pertama. Yang pertimbangan kedua yaitu ketika dua-duanya sama-sama benar, maka saya akan lebih menitikberatkan pada hal yang sesuai dengan prinsip diri saya. Sesuai dengan prinsip. Sedangkan yang ketiga itu saya akan memegang pada hal yang saya mengharap orang lain juga melakukan hal itu kepada saya. Jadi kalau kita
pegang tiga hal tersebut dan kita kombinasikan, kita gabungkan, maka kita akan menemukan dari dua hal yang penting itu mana yang paling penting yang bisa kita ambil. Itu ada tiga ya, mana yang berdampak, kemudian Yang besar, yang besar, kemudian dengan prinsip diri saya dan sendiri. ya, dan kemudian yang bisa mendapatkan feedback ya. Kemudian langkah-langkah dan prosedur apa yang Bu Rizka jalankan apabila mendapati kasus-kasus yang sama-sama benar dan sama-sama berdampak. Mungkin langkah yang pertama 3 prinsip tadi ya. Jadi Iya. tadi melihat dampaknya, melihat prinsipnya sudah sama saya dan apakah harus saya pikir saya juga ingin orang lain melakukan hal itu kepada saya, itu yang pertama. Yang kedua, bila ada kasus yang seperti itu, saya pasti akan meminta bantuan. Bantuan siapa? Tim manajemen. Itu pasti saya akan kumpulkan. Di situ kita akan brainstorming. Kita punya ada 2 masalah yang seperti ini sama juga. Nah, di situ masukan-masukan itu sangat membantu saya untuk memutuskan. Jadi saya nggak bisa memutuskan sendiri karena kalau saya langsung ambil keputusan itu tidak fair dengan sudut pandang lain. Nah, jadi saya membutuhkan second opinion, third opinion, sudut pandang dari masing-masing. Dari situ kita bisa diskusikan mana yang terbaik. Jadi nggak bisa kalau sendiri. Jadi saya diskusi. Hal apa yang mungkin selama ini dianggap efektif, sangat efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus bullying yang spesifik yang sangat efektif? Mungkin yang paling efektif itu kalau kita lihat dari hasil atau prinsip pengambilan keputusan dalam dilema etika kan kita punya yang berdasarkan hasil akhir, base, terus ada yang rule base berdasarkan peraturan, ya, terus sama yang berdasarkan kasih sayang. Ya. Jadi tapi saya nggak bisa memilih satu itu untuk semua masalah, ya kan? Jadi setiap ada kasus dilema etika maka saya akan berpikir ini yang terbaik yang mana? Apakah kita berdasarkan rule base ataukah kita berdasarkan hasil akhirnya seperti apa? Atau berdasarkan kasih sayang? Karena satu kasus tidak bisa meratakan mengambil satu prinsip saja. Misalkan terkait kasus pelanggaran disabilitas, KTK gitu. Maka mungkin kita menggunakan rule base ya, untuk mendiskusikan anak-anak. Tapi untuk kasus tertentu misalkan kayak teman-teman karyawan, gitu ya, antara ada yang lama langsung kita nggak mungkin langsung memutuskan putus hubungan kerja gitu kan, maka kita akan ada camp base gitu kan, nah seperti itu. Jadi tidak mungkin kita ngambil satu putusan tapi harus kasusnya. Apa yang menjadi tantangan Bu Rizka selama ini di pengalaman Rizka sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan tantangannya? Mungkin kalau ada dua masalah yang benar-benar pertimbangannya bersama ya. Sama-sama benar, sama-sama dampak dari segala point of view itu sama-sama penting. Itu yang tantangan terbesar. Maka kita harus memilih mana yang paling keputusan terbaik dari yang baik gitu ya. Ya walaupun harus beda-beda tipis, tapi tetap di situ langkahnya. Kalau di situ kita nggak mengajak orang lain untuk ikut berpikir, nah itu nggak ketemu. Adakah jadwal tertentu dari Bu Rizka untuk penyelesaian dilema etika saat terjadi kasus, kemudian apakah mungkin langsung diselesaikan di hari itu juga saat kejadian, ataukah ada jadwal khusus mungkin
jadwal pemanggilan dan sebagainya, atau mungkin ini kemudian bentuk dari prosedur yang dilakukan. Setiap kasus mungkin akan memerlukan proses yang berbeda ya. Jadi ada satu kasus dilematika yang mungkin kita bisa selesaikan saat itu juga. Ya, tuh. Tapi ada satu kasus lagi yang mungkin prosedurnya harus berulang-ulang ketemu dengan tim manajemen, mendengarkan. Terus kita sampai di akhir pertemuan belum mengambil keputusan, masih masih gampang gitu ya gimana. Misalnya tunggu lagi, kita bahas lagi. Kan sering ya seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat kasusnya dulu. Kalau memang di saat itu kita bisa ambil keputusan saat itu juga dan damainya bisa tegak langsung. Gitu. Tapi kalau ternyata damainya itu nanti ada short term, ada long termnya yang damainya akan berdampak banget ya, kita harus timbangkan dulu. Dan diskusi mungkin sampai beberapa kali ya, sampai kita benar-benar mantap sampai semua aspirasi itu terpadu terus kita ambil. Menurut Bu Rizka selama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Kelakah, adakah seseorang atau tim yang bisa atau faktor yang mempengaruhi itu dalam setiap pengambilan keputusan? Iya, jadi saya sangat tidak bisa mengambil keputusan itu yang dari sudut pandang saya sendiri. Jadi saya selalu melibatkan tim manajemen untuk bisa mendapatkan satu point of view, satu pandangan terhadap suatu masalah. Walaupun saya sudah punya ya, saya punya keputusan sendiri, gitu ya. Tapi saya nggak langsung ini mau saya, enggak. Saya enggak seperti itu. Jadi saya pasti akan bertanya dulu. Saya punya keputusan seperti ini. Terus menurut teman-teman gimana? Nah, teman-teman akan kasih masukan. Ternyata banyak hal-hal yang ketika saya mengambil keputusan itu yang damainya nggak terpikir oleh saya, terpikir oleh teman-teman. Jangan Bu nanti gini. Oh iya. Nah, di situ saya belajar bahwa dalam mengambil keputusan itu perlu kita itu punya sudut pandang lain, tim lain atau tim manajemen. Jadi kalau di sini dimaksud adalah seseorang itu banyak orang. Jadi teman-teman yang memang dikasih kepercayaan untuk memilih satu bidang, dari situ kita bisa diskusi. Kemudian dari semua hal yang sudah Ibu Rizka alami, terutama khususnya di SMA Negeri Kelakah, tentang pengambilan keputusan, karena jelas dari pertama kali Ibu Rizka di sini sampai sekarang pasti banyak sekali tentang kasus-kasus entah itu dilema etika atau juga moral dan sebagainya yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu. Nah, dari semua hal yang terjadi, kemudian saat Bu Rizka juga melakukan pengambilan keputusan, pelajaran dan yang Bu Rizka petik dari pengalaman-pengalaman itu yang mungkin bisa di-sharekan ke saya. Selama ini yang saya sudah alami sendiri, apa yang pelajarannya dalam mengambil keputusan itu jangan terburu-buru, jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang diri sendiri, selalu melibatkan tim, selalu melibatkan sudut pandang yang lain sehingga kita bisa lebih objektif dalam memandang suatu masalah. Bisa berikutnya adalah ketika kita memulai sesuatu, jangan lupa bahwa keputusan itu berdampak. Apakah itu dampak positif atau dampak negatif, kita harus aware ya. Dampak itu ke sekelompok orang atau ke seluruh sekolah, itu juga kita pikirkan. Dan yang terpenting ketika belajarnya saya ambil hikmahnya buat saya bahwa pengambilan keputusan itu jangan pernah lepas dari nilai-nilai kebaikan, prinsip-prinsip yang besar, tanggung jawab, integritas, kejujuran, itu jangan belajar dari situ. Selama keputusan itu masih di on the right track, ya itu akan berjalan sama-sama.
saja. Terima kasih Bu Rizka, banyak sekali yang bisa saya pelajari dari perbincangan kita pagi ini. Semoga pengalaman-pengalaman Bu Rizka, sudut pandang Bu Rizka tentang pengambilan keputusan bisa memberikan pandangan baru buat saya dalam mengambil keputusan sebagai calon pimpinan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa juga bermanfaat buat saya dan buat yang lain. Demikian perbincangan saya hari ini terkait dengan sudut pandang kepala sekolah yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua saya lakukan dengan Kepala Sekolah SDN Sawaran Kulon II, yaitu Bapak Suyanto SPDSD, yang kami lakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Wawancara yang ketiga saya lakukan dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kudus 1, yaitu Bapak Solikin SPDSD, yang kami lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.